mana atas berkat dan limpahan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat bertatap muka di lapangan Stadion Mini Gagalurus ini guna mengikuti tablik akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1432 Hijriah 2011 Masehi, yang mana tablik akbar ini terselenggara atas kerjasama DPD KNPI Kabupaten Seruyan, Korpri Kabupaten Seruyan, dan PHBI Kabupaten Seruyan, Jumat 24 Juni 2011 di Kuala Pembuang. Baiklah, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya akan kita dengar bersama pembacaan kalam ilahi oleh Ustadz Haji Abdus Salam. Kami silakan.
Laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Bung Muhyajid Suwardi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Yang terhormat Bupati Seruyan atau yang mewakili, di mana dalam hal ini diwakili oleh VLT Sekretaris Daerah Bapak Haji Sutrisno Esa. Yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Seruyan. Yang kami hormati para asisten, kepala dinas, badan, kantor, instansi, unit satuan kerja di lingkungan Kabupaten Seruyan. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Bung Haji Ahmad Ruswandi Darwan Ali. Yang kami hormati Ketua Umum PHBI Kabupaten Seruyan, wabil khusus yang kami muliakan penceramah Ustadz Haji Ibrahim Syahid, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah Pangkalanbun, serta Bang Haji John Tralala beserta rombongan. Kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Seruyan. Para tokoh masyarakat, alim ulama, unsur pemuda, Bapak Ibu serta undangan hadirin yang kami hormati. Sebagai umat yang beragama, kami mengajak kita semua untuk menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan dan kesempatan hingga pada malam ini dapat hadir bersama dalam rangka tabligh akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1432 Hijriah 2011 Masehi, kerjasama antara DPD KNPI Kabupaten Seruyan, Korfri Kabupaten Seruyan, dan PHBI Kabupaten Seruyan. Selanjutnya, selawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau yang telah berjuang menegakkan dinul Islam. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak kita memperoleh syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Kami atas nama panitia penyelenggara melaporkan beberapa hal tentang pelaksanaan takbir
tablik akbar sebagai berikut. A. Dasar pelaksanaan. 1. Program kerja DPD KNPI Kabupaten Surian tahun 2011. 2. Surat keputusan DPD KNPI Kabupaten sesama DPD KNPI Kabupaten Surian, Korpri Kabupaten Surian, dan PHBI Kabupaten Surian. B. Tujuan dilaksanakannya takbir akbar ini adalah 1. Untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta mengenal lebih dekat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Partisipasi pemuda yang terhimpun di KNPI sebagai bentuk kepedulian terhadap mentalitas bangsa dalam beragama. 3. Meningkatkan syiar Islam khususnya di Kabupaten Surian melalui tablik akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. 4. Menjadi ajang silaturahmi sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi persaudaraan di antara kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Adapun sumber dana pelaksanaan peringatan Isra dari bantuan pemerintah Kabupaten Surian tahun 2011 dan bantuan secara pribadi oleh Bung Haji Ahmad Iswandi Darwan Ali selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Surian. Atas perhatian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan masyarakat yang hadir pada malam hari ini, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya dan izinnya sehingga saat ini kita dapat menghadiri tablik akbar kerjasama DPD KNPI, Korpri, dan PHBI Kabupaten Surian dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1432 Hijriah 2011 Masehi. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau kita hidup dalam Islam sebagai rahmatan lil alamin. Namun sampai saat ini terkadang kita mengikuti Isra Mi'raj hanya sekedar rutinitas saja, tanpa pernah mengetahui hikmah luar biasa di baliknya. Maka perlu kita gali secara mendalam hikmah luar biasa tersebut. Hal ini memberi pelajaran kepada kita bahwa manusia selaku makhluk sosial harus mengadakan hubungan atau komunikasi yang baik dengan sesama manusia. Sedang sebagai hamba Allah, manusia wajib melakukan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 2011 ini, program kerja KNPI Surian adalah meningkatkan peran KNPI sebagai bagian dari masyarakat, yaitu mengaktifkan kembali komisi-komisi dan kepengurusan KNPI tingkat kecamatan. Diharapkan dengan dilaksanakannya takbir akbar malam hari ini, kita perkokoh lagi ukhuwah Islamiyah kita. Sebagaimana tema kegiatan pada malam hari ini, melalui takbir akbar, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah dan kesadaran terhadap bahaya narkoba, miras, serta berdaulat bebas. Mari kita menjaga putra-putri kita, generasi muda dan penerus pembangunan, jangan sampai terkena bahaya narkoba dan miras dan pergaulan bebas. Keberadaan KNPI bukan hanya milik kaum muda, tetapi juga milik semua golongan masyarakat tanpa memandang suku, ras, golongan atau agama. Yang terpenting kita bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Kami berharap kehadiran KNPI dapat membantu pemerintah daerah dan masyarakat Surian bergandeng tangan mewujudkan Kabupaten Surian yang lebih maju, sejahtera dan bermartabat dengan didasari oleh rasa kesetiakawanan sosial. Oleh karena itu, doa restu, dukungan, saran dan kritik yang membangun terhadap KNPI dari segenap komponen masyarakat sangat kami perlukan agar KNPI Surian dapat lebih baik lagi ke depan dalam peran partisipasinya di masyarakat. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah membantu sehingga terlaksananya acara pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian sambutan dari kami. Minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Bupati Seruyan yang dalam hal ini akan dibacakan oleh PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan. Kepada yang terhormat Bapak Haji Sutrisno Sarjana Hukum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Seruyan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua. Yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Yang terhormat para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, dan unit satuan kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan. Bapak penceramah Ustaz Haji Ibrahim Syahid, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Madinah dari Pangkalan Bun, selamat datang Pak di Kota Kabupaten Seruyan, Kuala Pembuang. Dan terhormat undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam ini kita dapat kembali menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW tahun 1432 Hijriah di Stadion Mini Gagal Lurus, Kuala Pembuang. Tidak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas berkenan beliau juga kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, peringatan Isra Mi'raj 1432 Hijriah diselenggarakan pada dasarnya untuk menjadi peringatan bagi kita agar selalu mempelajari apa makna dan hikmah yang terkandung di dalam peristiwa tersebut. Salah satu hikmah Isra Mi'raj yang paling penting adalah tentang kewajiban sholat 5 waktu yang Allah perintah langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Peringati Isra Mi'raj hendaknya tidak sekedar larut dalam acara seremonial saja, tetapi bagaimana kita dapat mengimplementasikan nilai-nilai dan hikmah yang dikandungnya, utamanya teladan tentang kesungguhan, ketabahan, dan kesabaran Rasul dalam mengemban amanah yang begitu berat. Ini membuktikan bahwa pemuda Seruyan masih mempunyai tingkat kepedulian yang tinggi untuk selalu menjaga kehidupan dan kerukunan hidup beragama di Kabupaten Seruyan, dan pemerintah sangat apresiasi dengan hal ini. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada masyarakat Seruyan, mari kita jadikan kabupaten tercinta ini kabupaten yang bersih dari segala aspek kehidupan. Mari kita terus mewarnainya dengan nafas Islam. Semoga Allah selalu menurunkan berkahnya untuk kita semua. Dan tidak lama lagi kita juga akan masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kegiatan ini merupakan rangkaian mempertebal
dan mempersiapkan kekuatan iman dalam menyongsong bulan yang penuh barokah. Demikian kiranya hal-hal yang dapat saya sampaikan untuk mengantar jalannya acara peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Haji Ibrahim Syahid disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله العظيم. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang saya muliakan, Bapak Bupati atau yang mewakili yang saya hormati, Ketua DPRD beserta anggota yang saya hormati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah yang saya hormati, Ketua KNPI juga yang saya hormati, Bapak Ketua PHBI yang saya hormati, tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, muslimin muslimat, Bapak Ibu yang mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencipta seluruh umat manusia, sudah tentu Allah tahu betul di mana letak kebahagiaan manusia, dan Allah telah buat keputusan bahwa kebahagiaan seluruh umat manusia hanya di dalam mengamalkan agama secara sempurna, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, menjaga batasan Allah dengan cara Rasulullah semata-mata karena Allah. Siapapun orangnya,
dari manapun asalnya, dari suku manapun dia, apapun warna kulitnya, apa dia orang kota, orang desa, pejabat, rakyat, laki, perempuan, tua, muda, banci, bencong. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, maka dia mesti berusaha, berjuang secara maksimal untuk mengamalkan agama dengan sempurna. Agar manusia bisa amalkan agama, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus 124.000 nabi dengan 313 rasul ke permukaan bumi. Diawali dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, terus sampai yang terakhir adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi akhir zaman, pemimpin dan penutup sekalian nabi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok seorang nabi dan rasul yang memiliki keistimewaan khusus yang tidak pernah terjadi kepada nabi dan rasul sebelum beliau. Salah satu keistimewaan khusus beliau adalah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim di awal juz 15, di awal surah Al-Isra yang tadi telah sama-sama kita dengarkan. Di awal surah ini Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan menggunakan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bapak Ibu, mari kita lihat ayat ini lebih dekat lagi. Ini ayat berada di awal juz 15, di awal surah Al-Isra. Allah memulai dengan kalimat tasbih. Kalau kita bedah Al-Quran, dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran, ternyata di sana kita temukan ada 7 surat yang dimulai dengan kalimat tasbih. Yang terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'lun madhi, kata kerja masa lampau, seperti yang kita baca di awal surah Al-Hadid juz 27, sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh. Kita juga boleh baca di awal surah Al-Hasyr juz 28, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Begitu juga di awal surah As-Saff juz 28, ayatnya sama, bunyinya sama, maksudnya juga sama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah semua makhluk yang di langit maupun yang di bumi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggunakan fi'lun mudhari, kata kerja masa sekarang dan masa yang akan datang, seperti yang kita baca di awal surah At-Taqabun juz 28, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Juga di awal surah Al-Jumu'at juz 28, bunyinya sama, maksudnya sama, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sedang bertasbih dan terus
terus bertasbih kepada Allah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan fi'lul amr, kata perintah, seperti yang kita baca di awal surah Al-A'la, yang kita semua hafal surah ini. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah kamu, sucikanlah olehmu Tuhanmu yang maha tinggi. Kemudian yang ketujuh adalah awal surah Al-Isra yang menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, dan di sini justru Allah menggunakan sighatut ta'ajjub, satu kata, satu kalimat yang melukiskan keheranan, sesuatu yang ta'ajjub, karena ayat ini menceritakan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang mengherankan, ta'ajjub, peristiwa yang luar biasa, dan secara khusus hanya dialami oleh manusia luar biasa, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan mengendarai burak. Isra dari kota Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum beliau naik ke langit Mi'raj, ada riwayat mengatakan setelah beliau turun dari langit, Allah Subhanahu wa ta'ala uji beliau. Rasulullah mengalami kehausan yang luar biasa saat itu. Tenggorokan terasa kering. Maka Jibril membawa 3 gelas. Yang satu berisi air putih, yang satunya susu, yang satunya arak. Disodorkan 3 gelas, tanpa berpikir panjang Rasulullah langsung mengambil susu. Rasul minum itu susu, tapi sayang beliau tidak habiskan, disisain sedikit. Maka Jibril katakan, ikhtaratal fitrata ya Muhammad, kamu telah memilih yang fitrah, yang suci wahai Muhammad. Kalaulah tadi engkau memilih arak, niscaya umatmu nanti akan pada mabuk dan teler semuanya. Sungguh pun Nabi gak minum arak ketika itu, masih banyak juga yang pada teler, pada mabuk di Indonesia ini. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi diuji ini adalah tamsil. Kita sebagai umat Nabi juga akan berhadapan dengan setiap ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Ad-dunya darul imtihan, dunia adalah tempat ujian. Berani hidup, berani diuji. Kalau tidak mau diuji, jangan hidup. Kaya, miskin, sehat, sakit, sebagai pejabat atau rakyat, tinggal di kota atau di desa, apapun yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ingin lulus di dalam menghadapi ujian ini seperti lulusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehausan tadi. Kita tahu Indonesia rentan dengan musibah, datang silih berganti, bertubi-tubi, tak kenal henti. Dan saat ini juga kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemarau. Mungkin kalau kita lewat jalan yang belum aspal, berdebu, mungkin kita kasihan melihat mereka yang naik sepeda motor berkubang dengan debu. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan kehidupan dan kematian. Allah uji kita dengan berbagai macam bentuk ujian untuk melihat siapa yang paling baik amalnya itu. Kadang-kadang manusia ini berhadapan dengan ujian yang sama, tapi cara mensikapinya itu berbeda. Iya, saya kemarin ke Sukamandang, G1, G2, 2 malam di sana. Salah seorang warga ngobrol sama saya, dia katakan, Ustadz, beginilah tinggal di desa. Kenapa? Saya bilang, jalannya belum diaspal, memang jalan sawit, jalan perusahaan. Kalau hujan becek, kalau kemarau gini debu. Terus saya katakan gimana? Ya begitulah nasib kami, katanya. Saya bilang, Pak, waman radiya falahur ridha. Siapa yang reda dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapatkan redanya Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apapun yang Allah berikan kepada kita, kayakah, miskinkah, tinggal di kotakah, di desa, panaskah atau kemarau, terima saja. Dengan menerima semua itu, kita akan dapat redanya Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tetap bersabar. Iya, Bu? Gimana, Pak? Sabar. Pasabrun jamil. Sabar itu bagus. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya enggak terbatas. Dan sabar itu membawa berkah. Sabar membawa berkah. Ada kisah di India ada seorang anak muda ganteng, tampan, anaknya orang kaya, anak tunggal lagi. Sudah cukup umur saatnya untuk menikah. Akan tetapi anak ini nggak berani menikah. Kenapa? Ternyata anak ini sakit, pemuda ini sakit, impoten, sakit wow, nggak normal, nggak sehat dia. Yang namanya orang tua, ibu bapaknya pingin sekali punya binantu, maka dicarikan seorang perempuan yang solehah, yang sabar, ketemu, lalu kemudian nikah. Setelah menikah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, bertahun-tahun, istrinya enggak juga hamil. Yang namanya orang wow. Lama-kelamaan ibu bapaknya pemuda ini enggak sabaran, pingin sekali punya cucu. Begitulah orang tua biasanya, kalau sudah punya binantu pingin cucu, kan begitu. Maka dia ngomong kepada anaknya, hei, sudah berapa tahun engkau menikah, tapi sampai sekarang istrimu enggak juga hamil, mandul kayaknya istrimu itu. Padahal yang sakit itu anaknya, binantu yang disalahkan. Tapi gimana, Bu, wong Allah belum kasih. Kata si ibunya gini aja, kami akan carikan lagi kamu istri yang kedua, biar madu ajalah, poligami. Tambah bingung lagi anak muda ini. Dia mikir, jangankan 2, yang 1 aja nggak kegarap. Saking bingungnya dia nekat ambil jalan pintas, daripada nyusahkan orang tua, ngerepotin istri, mendingan bunuh diri. Nekat ini anak muda membunuh diri. Tapi Bapak Ibu, saya salut dengan istrinya itu. Istri anak muda ini, walaupun suaminya seperti itu, nggak pernah berkeluh kesah, nggak pernah marah sama suaminya, nggak pernah juga melapor kepada mertuanya. Sabar istrinya ini. Makanya suaminya ini kasihan, istri sudah sabar seperti itu, kalau nikah lagi semakin sakit istrinya, nekat ajalah bunuh diri. Dengan cara apa? Minum racun, Pak, Bu. Tapi aneh, tak
takdir Allah terjadi. Begitu pemuda ini minum racun, ternyata bukan dia yang mati, malah ujangnya itu yang hidup. Tuh. Diselidiki oleh alim ulama, kenapa kok bisa terjadi begini? Ternyata diambil kesimpulan karena kesabaran sang istri. Sabar membawa berkah. Jadi ibu-ibu, kalau suami mungkin suka marah-marah di rumah, sabar. Suami mungkin bengis, kasar, menyeramkan, menakutkan, sabar. Sabar membawa berkah. Oke Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari itu adalah merupakan peristiwa yang semua kejadiannya tamsil bagi kita. Arak, Nabi tahu yang namanya arak itu kan benda haram, memabukkan. Kalau Nabi di malam hari itu tidak mau minum arak, kita sebagai umatnya juga jangan sampai menyentuh barang haram ini. Kullu muskirin khamrun wa kullu hamrin haram. Setiap yang memabukkan itu hamar, setiap hamar itu haram. Tapi kalau minum sedikit nggak apa-apa ya, sedikit. Ma askara kathiruhu faqaliluhu haram, kata Nabi. Kalau minum banyak mabuk, minum sedikit juga hukumnya tetap haram. Yang namanya minum arak, minum tua, minum minuman keras itu banyak ataupun sedikit, mabuk ataupun tidak, pokoknya haram. Tapi kalau untuk obat boleh Pak ya, biar nanti besok tenaga kuat, fisik prima. Rasulullah mengatakan innallaha anzalad da'ad dawa fatadawau wala tadawau biharamin. Allah turunkan penyakit, Allah pun siapkan obatnya. Silakan berobat, tapi jangan berobat menggunakan barang yang haram. Tadi telah disampaikan sedikit oleh Pak Haji Iwan, Ketua KNPI, bahwa di antara maksud dibentuknya KNPI ini adalah untuk membawa remaja, putra putri, mungkin para pemuda, agar menjadi generasi kader yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Dan juga salah satu maksudnya katanya adalah bagaimana untuk membentengi remaja, para pemuda daripada narkoba dan narkotika. Adik-adik, remaja, putra putri, kalian semua adalah harapan agama, harapan bangsa. Mundur majunya agama, cemerlang ataupun suramnya masa depan kota kita, agama kita berada di pundak-pundak remaja. Jika baik remaja, baiklah masa depan agama dan bangsa kita. Jika rusak remaja, maka rusaklah masa depan agama dan bangsa kita ini. Rasulullah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang kelak dinaungi di padang mahsyar adalah syabun nasa'a fi ibadatillah, anak muda yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar mencari ilmu, di mana ada pengajian selalu ikut, di mana ada ceramah nggak pernah ketinggalan, aktif di masjid, bakti kepada kedua orang tuanya. Pemuda seperti ini yang akan meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun kelak di alam akhirat nanti. Mudah-mudahan anak muda, remaja, putra putri seruyan menjadi harapan agama dan bangsa ke depan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam itu juga
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra dari kota Mekah ke Palestina itu 5 kali mampir, Pak Bu. Setiap kali mampir itu beliau sholat. Pertama di Thaibah, kedua di Madian, ketiga di Turusina, keempat di Bethlehem, yang kelima di Baitul Maqdis. Selama Isra Nabi 5 kali mampir, dan setiap kali mampir itu beliau sholat. Ulama mentamsilkan kejadian ini, kalau Nabi Isra, kita juga Isra. Nabi Isra jalan dari Mekah ke Palestina, kita juga Isra dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kalau Nabi ketika Isra 5 kali mampir, setiap kali mampir sholat, kita pun ketika Isra dari malam ke siang, siang ke malam, minimal 5 kali kita mampir sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan inilah hikmah terbesar di balik peristiwa Isra dan Mi'raj itu, menjemput perintah sholat. Kalau puasa, zakat, haji, ibadah yang lain Allah titipkan lewat Jibril, tapi sholat tidak, karena amalan istimewa ini. Nabi dijemput langsung menghadap kepada Allah, Allah yang langsung berikan, Nabi yang langsung menerima perintah sholat itu. As-sholatu khairu mawdu'in, sholat. Maka dengan semangat Isra Mi'raj kita pada malam hari ini, dengan hadirnya bulan Rajab yang penuh berkah ini, mari kita bersama-sama untuk koreksi diri, introspeksi diri, untuk muhasabah sejauh mana kesungguhan kita di dalam menjalankan ajaran agama, mentaati Allah, mengamalkan sunnah Rasul, terutama di dalam mendirikan perintah sholat. Padahal kalau memang kita lihat, ternyata ibadah sholat itu ibadah yang mudah aja, tidak berat. Ad-dinu yusrun, agama itu mudah, sholat itu mudah aja. Kalau nggak bisa berdiri karena sakit, mungkin udzur, duduk boleh. Duduk nggak bisa baring miring, nggak bisa baring telentang. Kalau nggak bisa sembahyang dengan mata, nggak sanggup sembahyang dengan hati, kalaupun masih nggak sanggup juga disembahyangkan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sembahyanglah kamu sebelum kamu disembahyangkan. Kan mudah toh Pak, Bu? Tapi masih banyak juga orang yang tidak sholat. Jawabannya kenapa? Bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau itu. Kalau ada kemauan terbentang beribu jalan, kalau nggak ada kemauan dibuat beribu alasan. Capek, lemah, letih, lesu, ngantuk, sibuk, macam-macam alasannya itu tuh. Dalam dunia mungkin bisa buat alasan, tapi kalau di alam akhirat nanti tidak bisa berikan alasan ketika sudah berhadapan dengan mahkamah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sholatnya sebenarnya itu mudah aja, ringan, tapi terasa berat. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik dari tidur, kata muadzin di masjid ini. Dibalik sama dia tuh, tidur lebih enak, selimut makin terik. Banyak yang begini nih di Kalbar, ada gitu juga di Pangalan pun juga banyak yang begitu tuh. Alhamdulillah di Seruyan ini enggak. Orang-orang Kuala Pembuang rajin sholat, alhamdulillah. Cuman memang kita ini hidup di akhir zaman. Iya, tantangan, ujian, cobaan, halangan, rintangan untuk beribadah itu selalu kita hadapi. Tapi kita ingin lulus dalam menghadapi ujian ini. Kita hidup sekarang jauh dari masa kenabian, jauh dari masa sahabat dan tabi'in. Peluang maksiat begitu terbuka. Saat ini nih,
lain di zaman Rasulullah. Sahabat hari-hari berkumpul dengan Rasulullah, bergaul dengan Rasulullah, hari-hari melihat langsung seperti apa amalan Rasulullah, sehingga semua sahabat taat kepada Allah, rajin dalam mendirikan sholat itu. Sementara kita, tangan kita belum pernah salaman dengan tangannya Rasulullah, mata kita belum pernah memandang wajahnya Rasulullah, telinga kita belum pernah mendengar langsung sabdanya Rasulullah. Kita hidup di akhir zaman di mana peluang maksiat begitu terbuka saat ini nih. Orang-orang dulu mengatakan hidup di akhir zaman itu seperti telur di ujung tanduk ini. Telur di ujung tanduk, rawan, kepleset dikit jatuh pecah itu. Kita hidup di akhir zaman seperti telur di ujung tanduk katanya. Kepleset sedikit kita akan kecebur dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang mengatakan bahwa maksiat di akhir zaman itu seperti derasnya hujan yang turun. Hujan turun begitu deras, kita keluar rumah walaupun pakai payung kebasahan juga, apalagi nggak pakai kayung. Kalau nggak pakai payung basah kuyup kita itu. Iya, maksiat seperti derasnya hujan yang turun di akhir zaman ini. Kita keluar rumah walaupun sudah berpayung dengan iman dan ilmu, tetap kena imbasnya maksiat. Apalagi nggak punya iman, nggak punya ilmu, tenggelam dalam kemaksiatan. Satu contoh aja, kalau zaman Rasulullah kan nggak ada TV itu. Zaman Nabi kan TV nggak ada, parabola, Indopesen, komputer, laptop, PS, warnet. Zaman Nabi nggak ada PS itu. Saya belum pernah baca riwayat suatu hari Hasan dan Husain main PS. Nggak ada itu. TV nggak ada. Tapi sekarang Masya Allah, setiap rumah ada TV-nya, yang di kota ataupun yang di desa. Apa tayangan-tayangan di TV? Oke lah, kalau kita nonton berita, mungkin ilmu kita tambah tahu perkembangan dunia. Tapi kalau yang kita lihat sinetron, film, hiburan, hampir bisa dibilang tidak ada yang mendidik itu film-film yang ada ditayangkan di televisi itu. Dan efeknya, dampak negatifnya bukan hanya kena kepada anak-anak, remaja, yang tua juga bisa kena itu efek negatif dari televisi itu. Saya pernah ketemu seorang ibu rebutan remote sama anaknya itu. Ibu rebutan remote sama anaknya. Kenapa? Ternyata karena beda selera. Anaknya senang kartun, si ibunya senang sinetron. Rebutan remote. Coba kita lihat film-film yang ditayangkan, ditampilkan remaja, putra, putri, si bujang dan si gadis, si utuh dan si aloh itu ditampilkan berpakaian dinas, SMP, SMA, duduk berduaan, jalan berduaan, bonceng berduaan, makan juga berduaan, peluk-pelukan. Itu yang hari-hari dilihat oleh remaja kita, anak kita. Sehingga sekarang ini di Indonesia ini SMP, SMA mana, sanawiyah, aliyah mana, kampus dan perguruan tinggi mana yang siswa dan siswinya tidak pacaran? Nggak ada, cuman di Kuala Pembuang aja yang alhamdulillahnya itu. Nggak gaul kalau nggak pacaran katanya. Kan biasa itu remaja-remaja pacaran di samping rumah orang, di bawah pohon pisang,
lampunya remang-remang, tahu-tahu digigit kelabang. Mohon maaf, coba kalau anak kita seusia TK, SD, SMP lah, kita tanya dia, tahu nggak dengan Naruto, Spiderman, Superman, Batman, Upin dan Ipin, apalagi sampai hari-hari ngomongnya pun kayak Upin dan Ipin. Tahu betul dia. Kenapa? Hari-hari dia lihat, hari-hari dia dengar. Coba kita alihkan pertanyaan, tahu nggak siapa itu Hasan dan Husain? Siapa itu Mus'ab bin Umair? Siapa itu Khalid bin Walid? Siapa itu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali? Bingung dia. Para pejuang-pejuang Islam, para nabi, para sahabat, tabi'in, para aulia, para alim ulama, kisahnya jarang didengar oleh anak-anak kita. Sementara kartun, sinetron hari-hari mereka lihat, mereka tonton. Ini dampak negatif dari televisi itu. Apa kita nggak boleh punya TV di rumah? Monggo kalau mau, silakan, sekecaaken. Tinggal pinter-pinter dan pandai-pandai kita. Kapan kita buka TV-nya? Acara apa yang kita lihat di situ? Kan begitu? Begitu kan? Kan begitu? PS coba tuh. PS, anak-anak sekolah kadang-kadang minta uang jajan sama orang tuanya berangkat sekolah, tahu-tahu nggak dibelikan jajan, malah dihabiskan main PS. Begitu Bu di Pangkalan Buntu anak-anak, sini enggak? Alhamdulillah. HP, coba HP zaman Nabi kan nggak ada HP itu. Yang namanya Nokia, Samsung, Motorola, Siemens nggak ada itu. Telkomsel, Indosat, XS nggak ada. Saya sampai sekarang, ya mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya belum pernah ketemu ayat, hadis ataupun riwayat yang menceritakan suatu hari Rasulullah SMS kepada Abu Bakar. Belum pernah itu. Emang zaman Nabi HP nggak ada. Lah sekarang kalau satu rumah orangnya lima juga HP-nya, coba. Maka anak-anak kita sekarang kalau minta HP yang murah nggak mau dia tuh. Mintanya yang mahal, yang kamera, iya, BlackBerry. Bisa internetan, situs apa yang mereka cari? Facebookan, dengan siapa mereka berhubungan? Tegang melihat HP, video apa yang mereka tonton di HP-nya itu? Upin dan Ipin. Dan ternyata dampak negatifnya HP bukan kena kepada remaja-remaja saja, orang-orang tua juga kena imbasnya itu. HP disalahgunakan, yang seharusnya untuk nelpon keluarga, SMS kawan-kawan, ini enggak. HP disalahgunakan, HP disalahartikan, SMS sarana menuju selingkuh. Selingkuh betulan. Iya, kan sekarang lagi marak-maraknya selingkuh ini nih. Dosa besar selingkuh itu, tapi dianggap biasa-biasa saja. Apa kita nggak boleh punya HP? Monggo, silakan. Yang murah kah yang mahal? Teknologi akan menjadi positif kalau kita bisa menggunakannya dengan cara yang positif, tapi juga teknologi bisa menjadi ajang maksiat kalau yang memegang dan menggunakannya orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini tantangan kita hidup di akhir zaman ini. TV, HP kadang-kadang membuat kita hayal. Yang seharusnya itu sholat, ternyata jam-jam sholat tayangan televisinya bagus. Habis waktu di depan TV, waktu sholat pun berlalu. Malah kadang-kadang kayak HP itu, kadang-kadang Allah kalah sama HP. Saya mohon maaf ini. Iya, terkadang Allah kalah sama HP. Survei membuktikan seperti itu. Coba ketika azan berkumandang di masjid, hayya 'alas shalah, mari sholat. Itu undangan Allah, panggilan Allah, karena Allah yang menggerakkan lisannya muadzin. Tapi ketika mendengar azan, tenang-tenang saja, acuh tak acuh, biasa-biasa saja. Sebaliknya begitu HP berdering, biar sedang makan ditinggal piringnya itu, betul nggak? Biar sedang tidur, ngantuknya luar biasa, HP berdering, kalahkan ngantuknya, sambut panggilan HP-nya. Allah dikalahkan, HP yang dinomor satukan. Maka dengan peringatan Isra Mi'raj kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama untuk kembali kepada fitrahnya kita sebagai hamba Allah, yang kewajiban kita adalah ruku dan sujud, mengabdi menyembah semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting di antara sekian banyak ibadah adalah sholat. Bapak Ibu, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Orang yang salat menegakkan agama, yang tidak salat merobohkan agama. Islam dihancurkan dan dirobohkan oleh orang Islam sendiri. Mohon maaf, kalaulah kita bekerja nih, pergi pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang-tulang dibanting-banting, cari duit terkumpul bangun rumah jadi, tiba-tiba ada orang datang merobohkan rumah kita. Mungkin kita marah, mangkal, dongkol, jengkel, sakit hati kita karena kita merasa kita yang bangun, orang yang merusak itu rumah. Lalu bagaimana dengan agama yang telah dibangun oleh Rasulullah dengan bersusah payah? Rasul korban harta, diri, waktu, perasaan, tumpah air mata, tumpah keringat, tumpah darah, dipitnah, dicaci maki, dicemooh, diolok-olok, dikatakan gila, dikatakan tukang sihir, ditimbun dengan kotoran onta, diludahin, dilempari batu berlumuran dengan darah. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun Rasul berjuang membangun ini Islam. Yang semula awet muda jadi cepat tua, istri yang semula kaya jadi miskin, gak punya apa-apa. Membangun Islam. Setelah Islam dibangun tegak kokoh berdiri, kok dihancurkan dan dirobohkan. Siapa yang merobohkan dan menghancurkan? Orang Islam sendiri. Yang mana? Yang tidak sholat. Kalaulah jasad baginda Nabi sekarang tinggal di tengah-tengah umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini, kita sudah tak bisa bayangkan sebanyak apa tumpahnya air mata Nabi, seperih apa hati Nabi melihat umatnya yang rame-rame meninggalkan sholat. Maknanya rame-rame menghancurkan dan merobohkan agama yang telah susah payah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasarnya, orang yang alergi sholat, orang yang meninggalkan dan menginting sholat adalah orang yang tidak pandai balas budi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena sholat itu yang menerimanya langsung Rasulullah, tentu yang paling tahu bagaimana cara mengerjakannya adalah Rasulullah. Maka kata Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku sholat. Bagaimana caranya? Pertama, di awal-awal waktu, jangan mengundur-undur waktu, jangan menunda-nunda waktu, jangan Allah
Allah diberi sisa waktu, ada waktu sholat, nggak ada waktu nggak sholat. Yang namanya barang sisa, jangankan Allah, kita aja nggak suka. Kedua, Nabi contohkan sholatnya berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih afdal dari sendiri 27 derajat. Di rumah kita sholat cuma dapat 1, di masjid dapat 27. Kalau untuk urusan duit, mohon maaf, kerja di RT 1 dapat 10.000, kalau kerja di RT 2 dapat 27.000. Tentu walaupun sedikit agak jauh, sedikit agak repot, sedikit membuang waktu, nggak apa-apa, yang penting duitnya lebih banyak. Kalau untuk mendapatkan duit kita siap repot, siap sibuk, sanggup membuang waktu, kenapa untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan rahmat, reda dan cintanya Allah, kita tidak mau sedikit agak bersusah payah meninggalkan rumah, datang ke masjid memenuhi panggilan Allah. Di masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Tanda orang beriman makmurkan masjid. Orang beriman dalam masjid seperti ikan dalam air, betah. Tapi orang munafik dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Di awal waktu di masjid dengan cara berjamaah, rukun, damai, tentram, akor, itu akan terwujud jadi kenyataan kita. Iya, ukhuwah Islamiyah, kekompakan, keakraban, kerukunan, kedamaian, ketentraman, itu akan terwujud di tengah-tengah masyarakat kita, desa kita, kecamatan kita, kabupaten kita, provinsi kita, negara kita, bahkan di dunia ini. Kita akan kompak, diawali dengan kompaknya kita dalam sholat berjamaah di masjid. Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar dalam kesempatan malam hari ini aja yang dapat saya sampaikan. Kalau emang ada baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk mengisi sisa-sisa umur kita menjalankan perintahnya, mengamalkan sunnah nabinya, terutama di dalam mendirikan sholat 5 waktu, dan kita tambah dengan yang sunat-sunatnya lagi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik, falakal hamdu kama tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al qaryatana saruyan hadhihi khassah kal madinatil munawwarah fi ahdi Rasulillah, waj'al masajidana ka masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, waj'al buyutana ka buyutis sahabah, wa rijalana ka rijalis sahabah, wa nisa'ana ka nisa'is sahabah, wa sibyanana ka sibyanis sahabah. Allahumma ij'alhum hafazatal Qur'an, al-ulama al-amilin, al-ghulal muhajjalin, ad-da'ina ila sabilika fi anha'il alam. Rabbana waj'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf sekali lagi, al insan mahallul khata wa nisyan, manusia tempat salah dan lupa. Tak ada gading yang tak resak, tak ada gading yang tak retak, tak ada tuyul yang tak botak, tak ada bisul yang tak bengkak, tak ada luka yang tak terkoyak, tak ada orang yang tidak salah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum, subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mohonkan kembali kepada Ustadz Haji Ibrahim Syahid untuk membacakan doa penerang hati. Dimakan, kasihkan kepada anak kita,
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد كما ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا وأهلنا وأقرباءنا وذرياتنا من أهل العلم والدعوة والخير والسعادة والمعرفة والاستقامة اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذريتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا الذي ينفعنا ربنا فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين فتوح الصديقين فتوح العلماء العاملين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعلنا نورا يا نور السماوات والأرض صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Untuk acara selanjutnya istirahat dan hiburan, yang mana pada acara istirahat ini kita semua akan dihibur oleh kesenian Madihin yang akan dibawakan oleh John Tralala, seniman Madihin dari Banjarmasin. Dan setelah penampilan dari Bung Haji John Tralala bersama Hendra, nanti telur penerang hati yang berjumlah sekitar 2000 ini akan kami bagikan kepada saudara, mudah-mudahan bisa mendapatkan semuanya. Tapi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus cepat. Tolong yang di pinggir sana bisa kumpul ke muka sini. Biar melihat John Tralala yang ganteng. Sebelum Madihin ini dimulai, ini pesan dari penitia. Karena malam ini adalah malam kita memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jangan bulik, jangan pulang dulu sebelum berakhir sujud. Nang kada bulik kita doakan mudah-mudahan pahalanya bertambah. Amin. Nang bulik berdahulu mudah-mudahan anaknya nang bertambah. Terima kasih kepada Ketua KNPI, PHB dan juga Korpri Pemda Saruyan yang telah mengundang kami. Untuk ini duduk supaya belakang melihat. Alhamdulillah kami bisa memenuhi undangan daripada penitia meskipun padatnya acara. 3 hari yang lewat kami dipanggil ke Palangkaraya. Malam kemarin kami dipanggil ke Kutai Kartanegara. Malam hari ini dipanggil lagi ke Kabupaten Saruyan. Itulah resiko jadi laki-laki panggilan. Terima kasih Ustadz Ibrahim yang sudah menyampaikan tausiahnya. Beliau ini dari Pangkalan Bun dan juga dari Pontianak. Ulun hanya tadi orang Banjar juga yang ada di tampilahan. Sini banyak orang Banjar. Pantas Banjar kosong. Diundang di tampilahan banyak orang Banjar. Ternyata ada Haji Sekong. Ji Jarko. Pianian orang mana? Orang Banjar kah? Aduh. Orang Kalua kah? Aduh. Orang mana? Kalau saya ada orang Malaysia. Di mana di Malaysia? Jarko. Sekalian jadikan aku di Malaysia di Kuching. Gimana kabarnya di Kuching? Wah, tikus nggak bisa hidup ya. Yang namanya John Tralala kadang mau kalah. Saya juga lama di Malaysia. Ada Malaysia di mana? Jago di Johor. Dekat mana itu? Dekat Asar mulai. Minumnya secara simbolis. Baik,
kami akan bawakan satu kesenian tradisional yaitu madihin. Sebelum saya madihin, saya bacakan tata tertib pemadihinan. Apabila nantinya pemadihinan naik ke atas pentas, selanjutnya menyampaikan syair-syairnya, maka para penonton dilarang berkata-kata maupun berbuat sia-sia lainnya. Tuhan berjanji kepada umatnya, apabila menyaksikan hiburan dan bertepuk tangan, insya Allah tidak akan dikubur sebelum meninggal dunia. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Ruswandi atau Pak Iwan yang telah mengundang kami untuk datang ke Kuala Pembuang ini. Ya, aminar. Assalamualaikum, ini saya sampaikan. Waalaikumsalam, saya beri jawaban. Salam sejahtera untuk kita sekalian, masyarakat Kabupaten Seruyan. Isra Mi'raj tadi kita dengarkan, tausiah Bapak Ibrahim itu yang menyeramakan. Banyak penonton hari ini menyaksikan, ada yang datang mereka sendirian. Anda di ujung asik badundukan, ada yang nekat badan keadaan. Banyak lagi malam ini menyaksikan, yang bujang nang malu ajua nang matiana. Memang benar itu demikian, pada malam ini seperti kita saksikan, banyak sekali penonton yang datang dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad itu Nabi junjungan. Ini membuktikan Kabupaten Seruyan dengan Nabi Muhammad penuh kecintaan. Ada yang datang mereka sendirian, ada yang datang itu satu rombongan, yang asik lagi datang lawan pacaran. Di ujung sana bina baduduan, kadang-kadang mereka cubit-cubitan, kadang-kadang pula mereka senggol-senggolan. Oh jaran nang pacar ulun gae kalian. Jangan itu wahai anak tersayang, nang bagundul kada singgian siung karasan. Secara jujur Ustaz sudah mengatakan, kalau kita itu pacar-pacaran, senggol-senggolan maupun jubit-jubitan itu dibolehkan. Asal menjubit jangan sampai kelewatan, nanti bisa hilap jubit burung terlarang.
Bapak Ibu undangan yang tercinta yang kami banggakan, pada malam ini acara Islamic Zata kita adakan. Terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada Ketua KNPI Kabupaten Seruyan, beliau Bapak Haji Ahmad Ruswandi Darwan Ali yang kita banggakan, mengundang kami dari Banjarmasin mengisi acara pada ini malam. Berarti beliau turut melestarikan budaya daerah yang harus kita kembangkan. Buktinya malam ini kami berdua diundang dengan maksud ini, punya tujuan untuk menambah meriah acara ini malam, sekaligus menambah rezeki kami sebagai seniman. Seniman awan, jadi seniman jangan mata duitan, kita menghibur penonton Anda di depan. Dengan Bapak Ruswandi Darwan Ali saya ini berteman. Masalah amplop jangan kita harapkan, tapi yang lebih penting kayak isinya di dalam. Bapak Ibu undangan yang tercinta, acara Islam Migrat kita saksikan bersama. Tadi sudah kita dengar bersama Bapak Ustadz Ibrahim Said sebagai penceramahnya, apalagi hadir hari ini di tengah kita yang mewakili Bupati Kabupaten Seruyan, beliau Bapak Sekda, nama beliau Bapak Sutisno itu punya nama. Juga hadir dari DPRD Kabupaten Seruyan hari ini tentunya, juga hadir dari kepolisian malam ini juga ada, ya juga hadir Ketua KNPI Kabupaten Seruyan, beliau yang tercinta, beliau Bapak Haji Ahmad Ruswandi Darwan Ali yang pakai kacamata. Juga hadir dari PHBI, dari Kopri, pejabat yang lainnya, juga seluruh masyarakat Kabupaten Seruyan yang hadir malam ini. Itulah tentunya, tapi mohon maaf saya lupa namanya. Kami penonton malam ini pandang ke muka, lihat langsung anak saya Hendra pakai jenggot mirip Ridho Roma Irama. Kalau Chandra Lala lain lagi penampilannya kayak Sahrul Khan bintang film India. Bapak Chandra Lala ini yang tercinta di hadapan para penonton memuji diri sendiri malam ini tentunya. Banyak penonton mendengar jadi tertawa. Coba Anda pandang malam ini Bapak saya, pakai kopiah sungguh luar biasa. Tapi beliau ini bukan seperti bintang film itu dari India, tapi bintang film Jepang mirip kura-kura ninja. Aduh Hendra anakku tercinta, tanya Ustadz, tanya para ulama, jangan berani nakal sama orang tua, itu kualat adalah dosa. Chandra Lala khusus bagi Hendra termasuk pahlawan. Pahlawan bagaimana? Langsung Bapak jelaskan. Pahlawan sebelum kamu nakai dilahirkan, aku berjuang dulu mati-matian. Dalam
lampu yang terang langsung ku padamkan. Rasa sakit lutut bata gemetaran. Sudah besar kamu berani melawan, tandanya ada jalannya pasti ku kembalikan. Bapak Ibu undangan yang terhormat, pada malam ini kita saksikan acara Isra Mi'raj. Perjalanan itu Nabi Muhammad, beliau ini sebagai penyelamat umat dari yang gelap sampai yang terang. Kita semua mudahan mendapat rahmat kalau kita ingin itu hidup selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Kesalahan orang jangan disambar-sambar, salah dengan kawan cepat meminta maaf, salah dengan Tuhan kita bawa bertobat, insya Allah selamat di dunia di akhirat. Tapi malam ini banyak saya lihat banyak ibu-ibu yang memakai jilbab sesuai anjuran itu Nabi Muhammad. Tapi lain kalau di Banjar banyak ulun lihat banyak babinian nang gada tahu adat, atulah ke pasar memakai selawar singkat, apa baju tipis sampai kelihatan pusat. Ulun nang anu makada kurun melihat, syukur awak putih masih nyaman dilihat, ini awak hirang ditambah banyak kunang. Tidak adil kalau perempuan hanya yang ikam sambat, banyak laki-laki juga nang menyalahi adat. Berebut gondrong bau iwak karing sapat, selawar lipis kandat bina mengatupat, berjalan bina ngalih dilihat, hendak bailang inya kawadah ustad, suruh berduduk langsung kada hingga, selawarnya rentas kelihatan rudal irah. Bapak Ibu seluruh para undangan acara Isra Mi'raj pada ini malam, supaya meriah malam ini kita hiburan, ayo sama-sama kita bertepuk tangan. Nyaman aja sambian bertepuk tangan, kami di muka maka meliuran, tangan cinggal pinggang kari kuban, yang jelas benar paluh keluaran, karena kipas angin pada dia kadamannya diaan. Mohon maaf ulun hanya bagagayaan, kita nakai pada malam ini Isra Mi'raj ingin kita peringati, yang datang berarti mensyukuri atas nikmat itu yang Tuhan beri, seperti ayat juga ada berbunyi, la'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabil sadid. Barang siapa pandai mensyukuri nikmat, kata Tuhan, kepadanya nikmatku tambah lebih banyak. Barang siapa koper akan nikmat, tunggu ajab Tuhan di hari kiamat. Hidup di dunia ini hanya sementara, tanya ustad, tanya alim ulama, kita nanti mati semua meninggal dunia. Hanya dua itu yang kita bawa, pertama ama baik, kedua ama buruk kita. Kalau di dunia kita seumpama punya rumah batu jendela kaca, ingat kalau mati diganti papan tebala. kalau di dunia kita
kita punya baju yang mahal harganya. Kalau kita mati diganti kain kapan pakai membungkus kita. Kalau di dunia kita punya istri cantik seperti Manohara. Kalau kita mati mereka tinggal di dunia. Kalau masih cantik Jontralala menggantinya. Bapak Jontralala sudah mulai macam-macam. Bapak tidak bisa melihat perempuan, langsung saja matanya jelalatan. Ujar orang Banjar itu liur baungan, kata orang Jakarta itu mata keranjang. Kalau masih muda pengalu merasakan, kalau sudah tua bisa timbul penyesalan. Sebab rudal-marudal semua sudah japukan, dibawa ke dokter tidak memperdulikan, lebih baik dimasukkan ke dalam kuburan. Jangan khawatir terhadap Jontralala, Bapak Ruswandi dengan ulun mengakuinya. Mulai dari muda punyaku dipelihara, malam Kemis minum tangkur buaya, malam Jumat minum ramuan Madura, malam Sabtu minum akar rahwana. Kalau malam Minggu minum racun serangga, pas hari Minggunya langsung meninggal dunia. Pintar benar Hendra menyahudi, amat dihina nakai malam ini. Ku ingatkan Hendra sekali lagi, dengan orang tua nakai jangan berani. Kalau berani Hendra sekali lagi, pasti honor madihin malam ini kada aku bagi. Masalah honor saya tidak peduli, sungguh mati saya tidak sakit hati, tapi saya tidak bisa dibohongi. Habis selesai nanti acara ini, Bapak Haji Ahmad Ruswandi langsung saya temui. Secara jujur wahai anak Hendra, di seruyan hatiku berbunga-bunga. Begitu naik ketemu MC kita langsung main mata. Secara jujur anakku balas jua, jakanya dia sendiri mubajir menolaknya. Kalau seumpama nanti ada yang mau, kalau yang pertama gue bilang I love you. kalau kedua Ku pegang pipinya, nakai turun ke dagu. turun sedikit, Takut dia tidak mau. kalau yang ketiga Baru ha-ha-ho. Ha-ha-ho. Memang benar anak yang ku cintai. Namanya Hendra, orangnya tampan sekali. Di Tenggarong baru-baru tadi acara seperti ini. Hendra yang tampan tapi lemah bulu, kada kawa diganggu cewek. Datang cewek orang cantik sekali, orangnya tinggi kayak tamar beli jinggi. Berit bahen anak iya ilbisu kaisi. Tapi aku tertawa setengah mati, iwainya kesurupan, matanya menjiling liur sampai ke pipi. Ternyata itu cewek menderita gila babi. malam ini juga ulun mengisahkan, Bapak Jontralala sina ada pengalaman. Waktu si ini hendak mencari pasangan, yang namanya ulun langsung mencari akan, tapi si ini orangnya pemilihan, kejadian terlalu pilih, terdapat bebanjiran. Nangaran banjir api yang tahu seorang, waktu si ini hendak
banyak pemesraan, dibelainya rambut dengan penuh kasih sayang, lalu pasangannya itu merasakan Bapak Jontrol lala hahara terus-terusan, sekalinya banjir tak kaju tahara kepala haruan pisan bener anak yang ku cintai, malam ini pemadinan. Kalau Hendra umpama cari pasangan yang bagaimana, tolong beri jawaban. Pilih orang Kalteng atau orang Balikpapan, orang Banjar atau orang Medan, orang Bandung atau orang Semarang. Hendak nang putih cari orang Taiwan, hendak nang hirang cari orang Irian. Masalah wanita tidak usah dipersoalkan, tapi memilih wanita tentunya tidak sembarangan. Harus yang baik itu juga beriman, harus yang taat itu kepada Tuhan, rajin sholat juga membaca Al-Quran, berbudi baik juga bersifat sopan. Masalah suku tidak usah dipersoalkan, baik orang Jawa atau orang Medan, baik orang Sunda atau orang ujung pandang, baik orang Jakarta atau orang Kalimantan. Itu sangat bagus, asal jangan orang hutan. Tapi Hendra anak yang ku cintai, cari orang terkenal sekarang risikonya tinggi. Kalau cari artis, Bapak setuju sekali. Pilih Lunai Maya atau Wajud Tari. Kalau lawan yang itu jelas ulun kadawani. Apa sebabnya Hendra kadawani? Karena Bakas Ariel bisa ditangkap polisi. Polisi. Tapi Hendra anakku tercinta, terima kasih sekali lagi kita berdua kepada ketua KMPI tercinta. Memang benar kata Bapak Jontrol lala, ucapan terima kasih dari kami berdua kepada Bapak Haji Ahmad Ruswandi Darwan Ali, beliau yang tercinta yang mendatangkan kami ke Seruyan inilah tentunya. Beliau orangnya masih muda, tapi beliau sungguh luar biasa. Banyak sekali organisasi yang diikutinya. Ketua KNPI Kabupaten Seruyan, juga ketua PSSI di Kabupaten Seruyan, sungguh luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Ruswandi, beliau yang tercinta. Memang benar orang seperti ini patut didukung, orangnya cerdas juga ganteng sekali. Kita berdoa mudahan beliau dalam periode nanti bisa kita dukung jadi bupati. Tapi harapan wahai anak tersayang, Jondralah diangkat kepala bagian keuangan. Yang tercinta Bapak Jontrol lala kepala bagian keuangan, harus yang dipercaya itu harus jujur terhadap siapa saja. Kalau Bapak Jontrol lala jelas tidak percaya. Sebagai contoh itu yang sudah nyata, pada malam ini kami tampil berdua, tapi saya tidak tahu berapa bagian saya. Bapak Jontrol lala yang saya cintai, kalau nanti Bapak Haji Ahmad Ruswandi beliau jadi bupati, mungkin Bapak jadi kepala bagian keuangan, itu sudah pasti. Lalu apa jabatan saya nanti? Jangan khawatir anak yang ku cintai,
kuala pembuang ku angkat jadi RT. Kalau jadi RT saya senang hati, juga membantu tugas Bapak Bupati. Tapi Bapak karena saya ingati, kalau Bapak berkunjung nanti ke tempat kami, kalau masyarakat juga ada yang bikin KTP, terus terang akan saya layani. Kalau seumpama aku yang bikin KTP, tentu jelas tidak saya beri. apa alasannya Hendra tidak memberi? Bisa salah gunakan di bawahnya Babini. Babini, memang benar Bapak Ibu yang ku cintai. Kita dengar ceramah Ustadz yang baru tadi. Kita harus rukun jangan bakal lahir. Tapi nyatanya di negeri kita ini, baca di koran, lihat di televisi, unjuk rasa nah kayak tiap hari. Apa penyebabnya? Mungkin Hendra mengetahui. Memang benar itu betul sekali. Banyak unjuk rasa terjadi di sana sini. Kalau menurut para pakar ekonomi, kesenjangan sosial sekarang sering terjadi. Coba kita lihat itu dengan pasti. Kalau orang kaya makannya daging ayam juga daging sapi. Kalau orang miskin iwak karing, iwak wadi sampai badarahan gusi. Kalau orang kaya perginya naik Mercy. Kalau orang miskin naik garubak sapi. Kalau orang kaya rumahnya menjulang tinggi. Kalau orang miskin tidur di pinggir kali, kadang-kadang digusur oleh satpol PP. Kalau orang kaya pergi ke luar negeri. Kalau orang miskin pergi diusir bini, kena di PHK kerjaan tidak ada lagi, terpaksa melamun mirip Datuk Maringgi. Umpama Hendra jadi pimpinan, visi apa yang kamu kerjakan? Kalau seumpama di masa mendatang saya dipercaya jadi seorang pimpinan, akan saya pikirkan masalah kesejahteraan, masalah ekonomi juga pendidikan, masalah kesehatan juga diperhatikan, masalah agama sangat diutamakan, masalah hukum juga harus ditegakkan di negara kita ini. Siapa yang salah itu harus diadili, meskipun nanti orang tua sendiri. Umpama nanti saya berbuat kesalahan, pasti dengan polisi nanti saya laporkan. umpama dengan polisi itu saya berkawan, Langsung saya limpahkan nanti ke kejaksaan. umpama dengan jaksa saya lah berteman. Langsung racun tikus nanti saya minumkan. Aduh Hendra, bisa-bisa pematian. Kalau racun tikus juga masih tampan. Kalau bapak perjalanan nanti saya tabrak dengan kendaraan. Kalau ditabrak juga tidak mempan. Kalau menjawab terus lebih baik mandiin, hanya cukup sekian. Sok kita bekerja Bapak Ibu sekalian, jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga kesehatan sama merawatnya seperti sepeda motor umpama kesayangan kita. Kalau sepeda motor itu ada lampunya, ada stangnya dan lain sebagainya. Lihat manusia dalam dirinya ada persamaannya. Kalau begitu saya langsung bertanya, kalau mata kita Ibarat kendaraan ini adalah lampunya, kalau telinga, jelas itu retengnya. kalau hidung, Ini
klapsonnya. Kalau mulut Pengisi bahan bakarnya. kalau tangan, Ini adalah setangnya. kalau perut, Jelas itu tangkinya. kalau di bawah perut, Pasti itu businya. Businya. Bapak Ibu hadirin sekalian, hampir sejam sampian tatawaan, kami berpantun untuk mengakhiri acara pemadihinan. Ayo semuanya kita bertepuk tangan. Burung Garuda itu lambang negara, burung terkukur pasti terbang di angkasa. Isra Mi'raj Nabi Muhammad, Nabi junjungan kita, dan yang mendengar semua dapat pahala. burung Garuda memang negara. Kalau burung terkukur memang terbang di angkasa. Burung yang lain bebas terbang itu kemana saja, tapi yang saya jaga burung Bapak John Tralala. Tapi malam ini saya ingin bertanya, masalah burung Bapak bisa menjawabnya. Kalau burung Garuda Itu lambang negara, kalau burung terkukur si merdu suaranya. kalau burung beo, Burung bisa bicara, kalau burung jontralala, itu sedang-sedang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beserta undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya penampilan kesenian Madihin dari Haji John Tralala, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara tablik akbar dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1432 Hijriah 2011 Masehi, kerjasama antara DPD KMPI Kabupaten Seruyan, Korpri Kabupaten Seruyan, dan PHBI Kabupaten Seruyan. Akhirnya, marilah kita tutup acara ini dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.